Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 12 episode 6. Oke lah, nggak usah banyak Mang Mingmeng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah formasi cahaya yang telah diciptakan oleh Xiao Diao pada saat ini telah berubah menjadi banyak sinar cahaya yang tidak terhitung jumlahnya di langit, dan hal itu sampai menutupi seluruh tempat ini, lalu mengalir sampai ke bawah. Lindong pada saat ini telah duduk di barisan besar dari formasi cahaya ini, dan tangannya pada saat ini telah memegang roh Yuan dari Patwa Jiang yang kesadarannya telah dihilangkan oleh Lindong menggunakan batu simbol pelahap. Sementara di tangan kiri dari Lindong memegang bayi emas. Tidak lama kemudian banyak cahaya keemasan yang benar-benar kaya merembes keluar dari dua item ini. Dan pada akhirnya hal itu masuk ke dalam tubuh Lindong. Dengan adanya cahaya keemasan yang memasuki tubuhnya, kini permukaan tubuh Lindong telah samar-samar membentuk sebuah perisai emas. Dan riak energi yang cukup misterius juga telah tersebar dari dalam tubuh Lindong. Xiao Diao yang melihat bahwa Lindong telah memasuki mode pelatihan, dia pada akhirnya menganggukkan kepala karena Xiao Diao tahu meskipun Lindong belum bisa membentuk energi roh Yuan di dalam tubuhnya, tapi dengan meminjam roh Yuan dari seorang yang berada di tahap kehidupan misterius tingkat lanjut, ditambah dengan air liur penyeduh spiritual inti bumi, kemungkinan hal itu memiliki peluang 70 hingga 80% bagi Lindong untuk bisa membentuk roh Yuan di dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Xiao Diao melihat ke arah Xiao Yan dan juga Ying Huan. Dia pun tersenyum lalu mengatakan, "Kalian berdua juga harus mengambil kesempatan ini untuk memurnikan air liur penyeduh spiritual inti bumi." Mendengar hal itu, Xiao Yan segera menganggukkan kepala, dan pada saat ini kekuatan Yuan alami di tempat ini memang cukup kuat. Seiring dengan perlindungan yang dibuat oleh Xiao Diao, menjadikan tempat ini adalah tempat yang ideal untuk melakukan pelatihan. Dan kemudian Xiao Yan pun menarik diri. Dia lalu menemukan sebuah batu yang cukup lebar dan duduk bersila di atasnya. Tidak lama kemudian Xiao Yan mengepalkan tangan, dan pada akhirnya bayi emas kini telah muncul di tangannya. Ying Huan-nya pada saat ini telah melihat Xiao Yan akan segera memurnikan air liur penyeduh spiritual inti bumi. Dia pun juga segera mengeluarkan bayi emas itu. Namun Ying Huan merasa ragu-ragu sejenak. Tatapan matanya kini memiliki ekspresi yang kebingungan, dan rasa bingung ini tidak tahu datangnya dari mana dan juga disebabkan oleh apa. Namun kebingungan dari Ying Huan itu hanyalah berlangsung sesaat sebelum pada akhirnya Ying Huan mengangguk, dan dia juga telah memilih tempat untuk melakukan pelatihan. Ying Huan pun pada akhirnya menutup kedua matanya, dan dia juga akan segera memulai pelatihan. Tatapan mata dari Xiao Diao tiba-tiba saja melihat ke arah Ying Huan. Setelah itu, Xiao Diao sedikit mengernyitkan dahinya karena tubuh dari Xiao Diao yang merupakan tubuh Martin Langit sebenarnya diberkati dengan perasaan yang sangat sensitif. Xiao Diao pun kemudian berpikir bahwa kemungkinan Ying Huan tidak menyadari ekspresi bingung yang telah melintas di matanya. Tapi Xiao Diao pada saat ini bisa merasakan fluktuasi yang sangat aneh dan juga tidak jelas dari dalam tubuh Ying Huan, yang pada akhirnya Xiao Diao pun kini bergumam pada dirinya sendiri. Gadis ini, dia tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, karena sebenarnya Xiao Diao pada saat ini tidak bisa menyelidiki fluktuasi aneh yang terpancar dari dalam tubuh Ying Huan. Xiao Diao pun sekarang tidak memikirkan tentang Ying Huan lebih jauh, karena Xiao Diao tahu tentang latar belakang dari Ying Huan yang merupakan putri dari ketua sekte Dao. Selama Ying Huan tidak memiliki niat buruk pada Lindong, maka Xiao Diao tidak akan memperdulikan hal itu. Waktu pun mengalir dengan cepat, dan pada saat ini 1 bulan telah berlalu. Selama waktu ini, Xiao Diao tidak pernah meninggalkan gunung, dan dia terus menjaga tempat ini. Tubuh dari Xiao Diao saat ini duduk dengan tenang di dalam barisan cahaya, dan matanya terkunci pada Lindong. Kemudian melihat ke arah air liur penyeduh spiritual inti bumi serta roh Yuan yang ada di tangannya, yang sekarang sebenarnya kedua item itu
telah memucat dibandingkan 1 bulan yang lalu. Namun ketika dua item ini sudah menjadi pucat, cahaya keemasan yang menutupi tubuh Lindong sebenarnya telah menjadi semakin cemerlang. Dan jika dilihat dari kejauhan, tubuh dari Lindong pada saat ini seolah-olah menggunakan baju besi berwarna emas yang sangat tebal. Dan meskipun cahaya keemasan di tubuh Lindong menjadi semakin terang, tapi sekarang roh Yuan sebenarnya tidak menggumpal seperti yang telah diharapkan oleh Xiao Diao. Hal ini membuat Xiao Diao mengernyitkan dahinya sebelum pada akhirnya dia berkata, apakah dia belum mengisi Yuandannya? Karena Xiao Diao tahu jika bayi emas dan juga roh Yuan itu tidak dapat mengisi Yuandan milik Lindong sampai titik jenuh, maka kemungkinan Lindong tidak akan pernah bisa untuk membentuk roh Yuan. Setelah Xiao Diao memikirkan hal ini, tiba-tiba saja suara dengungan pun terdengar. Dan Xiao Diao pun kini melihat ke arah bayi emas serta roh Yuan di tangan Lindong. Hal itu sebenarnya telah berubah menjadi energi berwarna emas dan kemudian masuk ke dalam tubuh Lindong. Tidak lama kemudian dua energi emas itu benar-benar mengalir ke dalam Yuandan emas milik Lindong yang berada di dalam dantiannya. Dan sebuah pusaran hitam pada saat ini telah berputar-putar di atas Yuandan milik Lindong. Kekuatan pelahap yang dipancarkan benar-benar kuat, yang pada akhirnya hal itu segera melahap dua cahaya emas. Tidak lama kemudian cahaya keemasan yang gelap kini telah melonjak dan masuk ke dalam putaran Yuandan emas milik Lindong. Setelah mengalirkan kekuatan besar itu, Yuandan milik Lindong sebenarnya dengan cepat telah membengkak, yang bahkan kilau di permukaannya menjadi semakin terang. Meskipun pada saat ini ukuran Yuandan milik Lindong dan juga warnanya telah perlahan berubah, tapi hal itu masih belum seperti yang diharapkan. Dan pikiran Lindong masih dengan teliti serta tenang mengamati adegan ini. Meskipun Lindong tidak merasa terlalu kecewa di dalam hatinya, dia pada saat ini sadar bahwa dirinya hanya berada di tahap 6 nirwana dan tidak mungkin bagi Lindong untuk bisa membentuk kekuatan Yuan, apalagi berbicara tentang pembentukan roh Yuan. Melihat apa yang telah dilakukan oleh Lindong, Xiao Diao pun kemudian dia bergumam, pada saat ini yang bisa dilakukan hanyalah menunggu dengan sabar apakah Lindong akan berhasil ataukah gagal. Setengah bulan pun telah berlalu dan Lindong masih duduk dengan tenang di dalam pelatihannya. Namun pada saat ini Lindong terlihat sedikit sedih mengetahui bahwa dia sebenarnya belum selesai untuk menyerap semua kekuatan dari air liur penyeduh spiritual inti bumi. Lindong yang merasa kesal ketika melihat Yuandannya tidak menunjukkan sebuah perubahan. Dia pun kemudian bergumam, ini sebenarnya seperti babi yang hanya makan tapi tidak tumbuh. Kejadian seperti ini benar-benar membuat Lindong merasa cukup jengkel. Dan kali ini sebenarnya air liur penyeduh spiritual inti bumi milik Lindong telah semakin habis. Mengetahui fakta ini, Lindong tahu bahwa cukup sulit baginya untuk bisa membentuk roh Yuan di awal. Namun setelah Lindong marah-marah di dalam hati, dia pun kini segera menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dan Lindong telah memutuskan untuk berhenti melakukan pelatihan ini. Tapi tiba-tiba saja Lindong merasakan bahwa tangannya menjadi sangat dingin. Setelah itu, gelombang lain dari energi air liur penyeduh spiritual inti bumi yang benar-benar kuat mengalir ke dalam tubuhnya. Hal itu membuat Lindong menjadi sangat terkejut, di mana pada saat ini sebenarnya Lindong telah merasakan sensasi hangat yang masuk ke dalam hatinya. Karena sebenarnya air liur penyeduh spiritual inti bumi lain yang telah memasuki tubuh Lindong itu adalah milik dari Xiao Diao. Mengetahui fakta ini, Lindong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Setelah itu, dia kembali memfokuskan pikirannya dan diam-diam menyerap air liur penyeduh spiritual inti bumi yang kedua. Proses penyerapan Lindong kali ini hanya berlangsung selama 1 minggu. Dan pada akhirnya, energi terakhir dari air liur penyeduh spiritual inti bumi kini benar-benar telah menyatu dengan roh Yuan milik Pak Tua Jiang dan diam-diam mengalir ke dalam Yuandan emas gelap milik Lindong, yang pada saat ini Yuandan itu sendiri membengkak
dan hampir menempati setengah dari dantian milik Lindong. Tidak lama kemudian, Yuan dan milik Lindong pada akhirnya bergetar. Suara dengungan pun kini terdengar oleh Lindong di dalam dantiannya, dan pikiran dari Lindong kini telah waspada mengamati hal itu. Tiba-tiba saja hati dari Lindong merasa sangat gembira ketika tatapan matanya melihat ke dalam Yuandan, karena pada saat ini kilau di permukaan dantian milik Lindong benar-benar sangat kaya dan memiliki warna emas yang murni. Sepintas hal itu tampak seperti telur emas yang benar-benar cerah, di mana Yuandan milik Lindong yang sekarang telah berbentuk telur emas yang begitu besar. Sebenarnya hal itu terus bergetar, dan tiba-tiba saja trak, suara retakan pun kini terdengar. Pada akhirnya garis retakan dengan cepat kini segera menyebar ke telur emas itu dengan cara yang cukup mengejutkan. Dan kemudian ada sebuah cahaya keemasan yang keluar dari dalam retakan. Hal itu membuat temperamen dari Lindong benar-benar menjadi bersemangat ketika melihat adegan ini, karena Lindong berpikir setelah dirinya memakan energi begitu lama seperti makhluk yang benar-benar serakah, pada akhirnya telah mendapatkan umpan balik. Tidak lama kemudian Yuandan milik Lindong kini pada akhirnya benar-benar terbelah, dan cahaya keemasan segera mendesing di dalam dantian Lindong. Mata dari Lindong pun segera melihat pada cahaya keemasan yang telah keluar dari dalam pecahan telur emas, yang kemudian cahaya keemasan itu terus-menerus berkumpul di tempat itu sebelum pada akhirnya berubah menjadi sosok ilusi yang besarnya seukuran telapak tangan manusia. Melihat hal ini, tubuh Lindong pun bergetar, dan perasaan yang misterius tiba-tiba saja muncul di dalam hati Lindong, karena pada saat ini dia bisa merasakan bahwa jiwa dan juga dagingnya telah terpisah. Namun masih ada puluhan ribu riak berliku yang naik di dalam hati Lindong. Ketika pikiran Lindong melihat sosok ilusi emas di dalam dantiannya itu, Lindong pun kini bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini adalah roh Yuan? Suara dari Lindong itu benar-benar telah dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Tidak lama kemudian sosok ilusi berwarna emas kecil kini perlahan telah tumbuh, dan cahaya keemasan yang semula melesat tiba-tiba saja dia menjadi membeku. Setelah itu mereka memantul dengan kecepatan yang sangat mengejutkan, sebelum akhirnya hal itu bergegas kembali menjadi sosok ilusi emas yang kecil, dan tubuh kecil dari sosok ilusi emas kini terlihat menjadi semakin hidup saat jejak cahaya keemasan memasuki ke dalam dirinya. Dan jika dilihat dengan baik, maka sosok ilusi emas kecil sebenarnya bentuk tubuhnya sangat identik dengan tubuh dari Lindong. Hanya saja itu adalah Lindong versi mini, dan Lindong mini ini tampaknya benar-benar sederhana, jujur, dan juga lucu. Hal itu benar-benar bertolak belakang dengan tubuh dari Lindong yang asli. Roh Yuan milik Lindong ini tidak sepenuhnya berkembang, dan hal itu sedikit kurang jika dibandingkan dengan roh Yuan yang telah dibentuk oleh para ahli yang telah mencapai tahap kehidupan misterius. Namun karena Lindong pada saat ini hanyalah seorang nirwana ke-6, maka dia masih memiliki banyak waktu untuk bisa mengasah dan juga menyempurnakan roh Yuannya ini. Dan di masa depan nanti, hal itu benar-benar akan sangat bermanfaat bagi Lindong ketika dirinya telah maju dan berada di tahap kehidupan misterius. Setelah roh Yuan milik Lindong menyerap semua cahaya keemasan yang ada di dalam dantian Lindong, pada akhirnya roh Yuan itu mulai perlahan turun, dan setelah itu dia mendarat di atas cincin naga Yuan. Lututnya pun kini segera ditekuk sebelum pada akhirnya dia duduk, dan tangan mini dari roh Yuan milik Lindong kini telah membentuk sebuah segel pelatihan yang cukup misterius. Dan pada akhirnya, peng!
Suara guntur yang teredam aneh tiba-tiba saja bergema di dalam tubuh Lindong saat roh Yuannya mulai membentuk segel itu. Gelombang demi gelombang seperti energi yang benar-benar agung kini tersapu keluar dari dalam tubuh roh Yuan. Pada akhirnya hal itu mengalir di sepanjang meridian di dalam tubuh Lindong. Dan pada saat yang sama, gelombang energi yang sangat menakutkan itu kini sebenarnya langsung menuju ke dalam pikiran dari Lindong. Dan hal itu benar-benar masuk ke dalam istana Niwan. Cahaya keemasan pada saat ini telah menyebar ke setiap bagian tubuh dari Lindong. Hal itu tiba-tiba saja melilit dunia kecil di dalam istana Niwan milik Lindong. Dan Lindong pun bisa merasakan dengan jelas bahwa kekuatan Yuan dan juga energi mental di dalam tubuhnya pada saat ini telah melonjak dengan cara yang sangat mengejutkan. Yang hal itu membuat Lindong segera bergumam. Sebenarnya ini adalah umpan balik dari roh Yuan. Dan sekarang yang disebut dengan Yuan dan milik Lindong sebenarnya sudah tidak ada lagi, karena hal itu telah berubah menjadi roh Yuan. Yang mulai hari ini roh Yuan itu akan menjadi pusat kekuatan Yuan milik Lindong. Dan tidak diragukan lagi bahwa sebenarnya roh Yuan adalah versi yang lebih kuat daripada Yuan dan hal itu telah mengalami evolusi. Yuan dan juga roh Yuan adalah sesuatu yang sangat berbeda, karena untuk menggunakan kekuatan penghancur yang besar, maka kekuatan Yuan yang dibutuhkan untuk bisa mengaktifkan Yuan dan hal itu benar-benar sangat banyak. Tapi dengan adanya roh Yuan, mungkin kekuatan penghancur yang akan dikeluarkan oleh Lindong hanya menggunakan setengah kekuatannya saja. Jelas hal ini adalah sesuatu yang sangat berbeda yang bisa dibandingkan seperti langit dan bumi. Dan tiba-tiba saja, beng-beng, kekuatan Yuan yang besar serta perkasa dan juga energi mental benar-benar telah memenuhi istana Niwan milik Lindong. Dan untuk menghadapi kekuatan dari dalam tubuhnya yang benar-benar melonjak, Lindong pada saat ini dengan cepat bisa merasakan ada sebuah penghalang yang tidak terlihat yang sebenarnya telah menghalangi kekuatannya untuk segera tumbuh. Dalam hal ini, penghalang itu benar-benar memblokir kekuatan Yuan dan juga energi mental milik Lindong supaya tidak berkembang lebih jauh. Melihat penghalang itu, Lindong hanya bisa tertawa. Setelah itu, dia bergumam dengan nada yang cukup senang. Ternyata aku akan segera mengalami terobosan. Ketika Lindong berhenti bergumam, sekarang riak energi yang sangat panas dan liar segera meletus dari dalam tubuhnya. Setelah itu, api nirwana berwarna hitam juga tampak melonjak dan keluar dari dalam tubuh Lindong. Hal itu segera berubah menjadi energi panas yang liar dan ganas. Dan kemudian Lindong pun kini berkata, kesengsaraan nirwana berikutnya akhirnya telah tiba. Setelah mengatakan hal ini, cahaya hijau di dalam tubuh Lindong segera melonjak. Dan hal itu membuat tubuh Lindong kini telah ditutupi dengan sisik naga berwarna hijau, supaya sisik-sisik naga ini bisa menghalangi api yang benar-benar panas yang dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong. Pada saat yang sama, roh Yuan milik Lindong yang duduk di atas cincin naga Yuan pada saat ini secara perlahan telah membuka matanya yang telah tertutup rapat. Dan sebuah cahaya keemasan kini telah menembus mata dari roh Yuan, sebelum pada akhirnya hal itu berubah menjadi tekanan unik yang menyebar ke seluruh tubuh Lindong. Tidak lama kemudian roh Yuan mini itu perlahan mengangkat tangan kecilnya, dan akhirnya sebuah sinar cahaya keemasan kini meledak dari dalam tangannya. Hal itu segera menyapu ke arah api hitam yang telah muncul di dalam tubuh Lindong. Dan sebenarnya api hitam itu benar-benar telah ditekan oleh cahaya keemasan yang dikeluarkan oleh roh Yuan, di mana sekarang api berwarna hitam telah secara perlahan melemah. Sementara di sisi lain, Lindong pada saat ini menjadi sangat berhati-hati ketika menghadapi kesengsaraan nirwana di dalam tubuhnya. Setelah itu, tidak lama kemudian, mata dari Lindong yang telah tertutup rapat pada akhirnya terbuka. Dan kemudian kedua mata Lindong
kini langsung menatap ke arah langit. Karena sebenarnya di tempat itu, pada saat ini ada awan badai yang berkumpul. Dengan cara yang sangat menakutkan, ular-ular petir juga telah menari-nari di dalam awan badai. Hal itu pun juga telah mengeluarkan suara gemuruh yang cukup keras. Ketika melihat hal ini, Lindong pun sedikit terkejut. Dan dia pada saat ini berkata, sebenarnya ujian petir dan angin juga telah tiba. Karena sekarang sekali lagi Lindong akan mengalami dua kesengsaraan sekaligus. Tidak lama kemudian cahaya hitam yang sangat pekat kini telah melesat keluar dari dalam kepala Lindong. Setelah itu berubah menjadi simbol kuno yang besar. Dan simbol itu pun kini telah sekali lagi berubah menjadi lubang hitam yang sebenarnya langsung menuju awan badai. Tiba-tiba saja suara gemuruh yang sangat keras pun terdengar. Tidak lama setelah itu, awan badai mulai bergejolak dengan liar. Karena sejatinya mereka telah dilahap oleh batu simbol yang melahap. Bahkan suara gemuruh dan juga guntur kini telah dengan keras keluar dari awan badai. Hal itu telah membuat puncak gunung ini bergetar berulang kali. Namun di bawah tekanan dari batu simbol pelahap, tidak ada satupun petir yang bisa mengenai tubuh Lindong. Xiaodio yang melihat adegan ini, dia tanpa sadar tersenyum lalu berkata, sebenarnya Lindong tampak telah memperoleh penguasaan yang cukup hebat mengenai batu simbol yang melahap. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba saja Xiaoyan pada saat ini juga telah membuka matanya karena dia sudah selesai melakukan pelatihan. Aura dari Xiaoyan sendiri telah benar-benar terasa cukup kuat. Xiaoyan pun kemudian berdiri di samping dari Xiaodio. Dia pun tersenyum lalu berkata, sepertinya kesengsaraan petir dan angin tidak bisa menimbulkan ancaman bagi kakak Lindong. Mendengar kata-kata dari Xiaoyan, Xiaodio pun hanya bisa menganggukkan kepala dengan lembut. Karena Xiaodio sangat paham bahwa memiliki batu simbol pelahap yang telah bisa digabungkan dengan roh Yuan, bahkan kesengsaraan nirwana ataupun kesengsaraan petir dan angin yang datang bersama-sama, hal itu tidak akan bisa menimbulkan banyak masalah bagi Lindong. Dan apa yang diucapkan oleh Xiaodio dan juga Xiaoyan, hal itu sebenarnya sesuai dengan harapan. Karena pada saat ini batu simbol pelahap telah benar-benar menelan ujian petir dan angin. Hal itu membuat awan badai sebenarnya telah menghilang dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Dan setelah awan badai benar-benar lenyap, pada saat ini batu simbol pelahap segera bergegas kembali dan masuk ke dalam istana Niwan milik Lindong. Segera setelah itu, gelombang fluktuasi energi yang benar-benar agung telah terlihat menyebar seperti badai. Dan Lindong pun berada di tengah-tengahnya. Tiba-tiba saja Lindong membuka kedua matanya dan energi mental yang benar-benar mengerikan kini telah tersapu keluar. Dan setelah itu, Lindong pun dengan keras melakukan bantingan telapak tangan ke tanah, yang pada akhirnya sebuah retakan yang sangat besar dalam sekejap saja kini telah muncul di gunung. Dan hal itu membuat gunung tempat ini bergetar dengan hebat. Dan sebenarnya kekuatan Yuan yang benar-benar liar serta energi mental kini telah bersiul-siul di sekitar Lindong. Sementara di dalam tatapan mata Lindong kini terpancar sebuah cahaya keemasan yang cukup terang. Hal itu berlanjut cukup lama sebelum pada akhirnya cahaya keemasan di dalam mata Lindong dan juga energi Yuan serta mental yang mengelilingi tubuhnya secara bertahap telah menyebar. Merasakan hal ini, Lindong segera menghembuskan nafas yang benar-benar panas. Dan setelah itu, Lindong pun berdiri, lalu dia mulai bergerak untuk melangkahkan kaki. Ketika hal ini terjadi, kekuatan yang agung diam-diam telah melonjak seperti guntur yang sangat mengerikan. Karena pada saat ini, sebenarnya Lindong telah berada di tahap nirwana ke-7 dan juga master simbol surgawi tingkat ke-6. Selain itu, Lindong juga telah memiliki roh Yuan di dalam tubuhnya. Maka tidak diragukan lagi,
bahwa kekuatan Lindong pada saat ini sebenarnya hanya bisa disebut dengan satu kata, yaitu mengerikan. Tidak lama kemudian Xiao Diao segera mendekati Lindong. Dia tersenyum sambil mengamati tubuh Lindong. Lalu Xiao Diao pun berkata, "Tidak buruk." Mendengar ucapan dari Xiao Diao itu, Lindong hanya bisa tersenyum dan dia berkata, "Terima kasih karena air liur penyeduh spiritual inti bumimu sebenarnya telah membantuku." Mendapatkan ucapan seperti itu dari Lindong, Xiao Diao pun hanya bisa tertawa. Lalu dia berkata, "Air liur penyeduh spiritual inti bumi itu tidak memiliki banyak kegunaan untuk diriku, maka aku berikan saja padamu." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Xiao Diao segera melihat ke arah Ying Huan. Dan kini, di dalam mata dari Xiao Diao sebenarnya telah memiliki banyak kejutan. Yang kemudian, Xiao Diao pun berkata, "Lindong, jika dibandingkan dengan dirimu, kemungkinan gadis itu adalah seseorang yang lebih mengkhawatirkan." Mendengar ucapan dari Xiao Diao, Lindong pun terkejut. Setelah itu, dia buru-buru menoleh pada Ying Huan. Dan tiba-tiba saja, pupil mata dari Lindong pada saat ini telah berubah menjadi sangat kecil. Karena dia benar-benar kaget bahwa rambut Huan yang sebelumnya berwarna hitam, kini telah berubah menjadi warna biru es yang cukup aneh. Tubuh dari Ying Huan pada saat ini masih duduk dengan tenang di atas batu, sementara rambutnya telah berubah menjadi sangat panjang dan warnanya juga berubah menjadi biru es. Sementara itu, rasa yang cukup dingin kini sebenarnya telah terpancar dari dalam tubuh Ying Huan, dan rasa dingin itu bahkan bisa dirasakan seseorang sampai menembus ke dalam tulangnya. Penampilan dari Ying Huan pada saat ini benar-benar menyebabkan jiwa dari seseorang akan membeku ketika melihatnya. Lindong yang benar-benar kaget dengan perubahan yang terjadi pada Huan. Dia pun lalu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mendapat pertanyaan seperti itu dari Lindong, Xiao Diao pun dengan ekspresi yang cukup muram, dia menjawabnya, "Gadis itu, dia bukan orang sembarangan." Mendengar ucapan ini, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya karena apa yang dia lihat tentang Huan pada saat ini, hal itu memang tidak akan pernah terjadi pada orang biasa. Dan tiba-tiba saja ketika Lindong, Xiao Diao, dan juga Xiao Yan mengamati Ying Huan, pada saat ini ekspresi wajah yang cukup sedih sebenarnya telah muncul di wajah Huan. Dan pada saat berikutnya, sebuah lingkaran cahaya yang berwarna biru es tiba-tiba saja telah mulai perlahan bangkit dari tubuh Ying Huan. Namun ketika lingkaran cahaya biru es itu muncul, sebenarnya hal itu telah membuat tanah di sekitar Huan menjadi membeku. Dan tiba-tiba saja nafas dari Ying Huan pada saat ini sebenarnya telah membuat seluruh puncak gunung ini berubah menjadi gunung es. Tidak lama kemudian Lindong, Xiao Diao, dan juga Xiao Yan kini sekali lagi melihat bahwa rambut biru es milik Huan telah tumbuh menjadi lebih panjang. Saat angin sepoi-sepoi menerpa tubuh Huan, rambut biru panjangnya kini terombang-ambing di udara. Hal itu membuat Ying Huan terlihat seperti ratu es yang berada di tengah-tengah salju. Pemandangan seperti ini membuat trio Lindong benar-benar terpikat. Dan tidak lama kemudian ekspresi sedih di wajah Huan berubah menjadi semakin padat, sebelum pada akhirnya mata dari Huan yang selama ini tertutup rapat tiba-tiba saja terbuka. Dan begitu Huan membuka matanya, pupil mata yang sebelumnya berwarna hitam sekarang sebenarnya juga telah berubah menjadi warna biru. Bahkan tatapan mata dari Huan tidak memiliki sedikit emosi apapun, dan dia pada saat ini benar-benar mirip dengan seorang dewa yang memandang rendah manusia. Tidak ada kegembiraan, tidak ada kesedihan, tidak ada kebajikan, dan juga tidak ada kejahatan. Melihat Huan pada saat ini ekspresi di wajah Lindong berubah menjadi sangat serius, karena Lindong bisa merasakan sebuah hawa dingin yang menyelimuti seluruh tubuhnya.
Dan penampilan Huan pada saat ini benar-benar membuat Lindong merasa tidak nyaman karena Lindong tidak menemukan Huan yang dia kenal. Yang biasanya gadis itu penuh dengan senyuman dan juga tingkah yang konyol. Tapi Huan yang pada saat ini muncul di hadapan Lindong benar-benar memiliki ekspresi sedingin es. Meskipun Lindong merasakan ketidaknyamanan di dalam hatinya, namun dia tidak berani bertindak sembarangan. Lagi pula Lindong juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ying Huan. Karena itu, Lindong tidak bertindak sembrono karena Lindong sadar bahwa kemungkinan hal itu malah akan menyakiti Huan. Pada saat ini, yang trio Lindong lakukan hanyalah diam dan juga mengamati. Tidak lama kemudian sebuah kilau biru es tiba-tiba saja muncul di dahi Huan sebelum pada akhirnya hal itu berubah menjadi cahaya dan menyebar ke udara. Dan setelah itu, cahaya yang keluar dan menyebar di udara itu mulai membentuk menjadi sebuah simbol rahasia kuno berwarna biru es. Xiaodio yang melihat hal itu, tubuhnya langsung menggigil. Ekspresi heran kini juga telah muncul di wajah dari Xiaodio. Hal itu membuat Xiaodio tanpa sadar berkata, "Itu adalah simbol reinkarnasi." Mendengar ucapan dari Xiaodio, Lindong pun terkejut lalu bertanya, "Hah? Simbol reinkarnasi? Apa itu?" Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong, Xiaodio pada saat ini menjawabnya dengan nada suara yang cukup dalam, "Aku sebenarnya tidak pernah berpikir bahwa itu sebenarnya adalah simbol reinkarnasi. Benar-benar sesuai dugaanku. Gadis ini memang bukan gadis sembarangan karena sebenarnya dia adalah seorang reinkarnator." "Lindong, apakah kamu tahu tentang tahapan reinkarnasi?" Mendapat pertanyaan seperti itu dari Xiaodio, Lindong pun menjawabnya, "Setelah tahap kehidupan dan juga kematian, maka di atasnya adalah tahap reinkarnasi. Dan tahap reinkarnasi, apakah itu bisa disebut dengan sesuatu yang abadi?" Mendengar perkataan dari Lindong, Xiaodio pun dengan santai kini mengatakan, "Di dunia ini tidak ada orang yang benar-benar abadi. Bahkan jika seseorang telah berada di tahap reinkarnasi, maka mereka masih akan menghadapi bahaya yang mungkin berada di luar imajinasi dari individu biasa. Untuk tahap nirwana, sebenarnya itu ada kesengsaraan nirwana. Dan di dalam tahap reinkarnasi, ada juga yang disebut dengan kesengsaraan reinkarnasi. Jika seseorang bisa melewatinya, maka dia akan mulai berevolusi dan bebas serta tidak terkekang oleh dunia. Namun jika seseorang itu gagal, kemungkinan dia akan segera menghilang dengan reinkarnasinya." Mendengarkan penjelasan dari Xiaodio, Lindong tiba-tiba saja mengerutkan bibirnya. Kemudian dia berkata, "Kesengsaraan reinkarnasi." Karena ini adalah pertama kalinya Lindong mendengar tentang hal itu. Dan pada saat ini, Lindong pun kemudian bertanya pada Xiaodio, "Lalu apa hubungannya reinkarnasi dengan Huan?" Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong, Xiaodio pun kini mulai mengatakan, orang yang mampu melangkah ke tahap reinkarnasi mungkin adalah eksistensi yang telah berdiri di puncak dunia ini, karena mereka memiliki kendali atas hidup dan mati. Dari perspektif lain, bahkan waktu tidak akan menghapus dirinya. Kamu masih ingat dengan Raja Naga Kingxi yang kita temui di dalam istana naga hijau? Kemungkinan besar dia juga seorang yang telah berada di tahap reinkarnasi. Jika tidak, maka dia tidak akan pernah bisa bertahan hidup sampai saat ini. Pada zaman kuno, jika para elit yang berada di tahap reinkarnasi itu gagal dalam menjalani kesengsaraan reinkarnasi mereka, beberapa dari mereka sebenarnya mampu mempertahankan sedikit kesadaran dengan kekuatan luar biasa mereka. Dan sisa kesadaran ini akan mulai memasuki siklus reinkarnasi dan menunggu kesempatan untuk bisa mengaktifkan kembali kesadaran penuh mereka, yang pada akhirnya mereka pun akan bisa kembali lagi ke dalam dunia ini. Dan setelah itu, orang-orang yang terlahir kembali itu disebut dengan reinkarnator. Dan sepertinya Huan memang salah satu dari reinkarnator itu. Mendengar penjelasan dari Xiaodio,
Lindong merasakan di dalam hatinya mulai berdebar-debar. Dan setelah itu, Lindong berkata, "Apakah maksudmu di kehidupan masa lalu, Ying Huan-Huan adalah seorang elit yang berada di tahap reinkarnasi?" Mendengar ucapan ini, Xiao Diao hanya bisa menganggukkan kepalanya. Lalu dia berkata, "Benar, tapi mungkin pada saat ini, Ying Huan-Huan tidak sadar bahwa dia sebenarnya adalah seorang reinkarnator. Dan kali ini, dia pasti telah membangkitkan kesadaran yang tersisa di dalam jiwanya ketika dia mulai membentuk roh Yuan. Oleh karena itu, insiden hari ini pun terjadi. Dan tentu saja, ini tidak berarti bahwa semua reinkarnator akan bisa bangkit, karena sebagian besar reinkarnator hanya akan menjalani kehidupan biasa. Saat mereka melanjutkan sepanjang siklus yang berulang-ulang, sepotong kesadaran secara bertahap akan melemah sampai pada akhirnya hal itu benar-benar hilang. Dan pada saat itu, seseorang super elit yang berada di tahap reinkarnasi, mereka akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Tidak lama kemudian, dengan ragu-ragu sejenak, Lindong mulai bertanya kembali. Jadi, apakah hal ini akan mempengaruhi kepribadian dari Ying Huan-Huan? Dengan kata lain, apakah dia tidak akan lagi menjadi Ying Huan-Huan seperti yang aku kenal, dan dia malah menjadi seorang ahli super yang pernah menguasai langit dan bumi? Mendapat pertanyaan seperti itu dari Lindong, Xiao Diao hanya bisa tersenyum ketika dia merasakan kekhawatiran di dalam hati Lindong. Dan kemudian Xiao Diao pun menjawabnya, jika dia bangun, akan ada beberapa perubahan. Namun pada akhirnya, orang yang akan tetap memegang kendali adalah orang yang berada di dalam siklus reinkarnasi ini. Mendengar ucapan dari Xiao Diao, Lindong pun hanya bisa tertawa dengan pahit. Sambil menganggukkan kepalanya, dia menarik nafas dalam-dalam. Karena sebenarnya Lindong lebih suka Ying Huan-Huan tetap menjadi seorang wanita muda yang polos yang dia kenal selama ini, daripada Huan-Huan menjadi sosok elit super yang telah berinkarnasi dari zaman kuno. Tidak lama kemudian, Xiao Diao pun kembali mengatakan, "Lindong, kau tidak perlu khawatir. Mungkin Huan-Huan ini memang seorang reinkarnator. Namun siapa yang tahu bahwa sisi lainnya itu akan terbangun atau tidak. Selama hal itu tidak terbangun, maka Huan-Huan masih akan tetap menjadi Ying Huan-Huan yang kau kenal." Mendengar ucapan dari Xiao Diao, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya sekali lagi. Lalu dia pun bertanya kembali, "Xiao Diao, apakah kamu telah mencapai tahap reinkarnasi di masa lalu?" Mendengar pertanyaan seperti itu dari Lindong, Xiao Diao pun pada saat ini hanya bisa tertawa. Lalu dia menjawabnya, "Aku sebenarnya merindukan hal itu. Jika aku sudah mencapai tahap reinkarnasi, maka aku tidak perlu bersembunyi di dalam jimat batu, dan kau kemungkinan besar tidak akan pernah bertemu denganku." Mendengar jawaban dari Xiao Diao, Lindong pun hanya bisa tersenyum, dan dia tidak memiliki niat untuk mengejek Xiao Diao, karena pertemuan mereka berdua benar-benar tidak diragukan lagi telah mengubah jalan hidup dari mereka semua. Jika tidak ada Lindong, kemungkinan besar Xiao Diao akan menghilang dan mati. Dan jika tidak ada Xiao Diao, kemungkinan Lindong juga tidak akan pernah mencapai tahap ini. Karena selama bertahun-tahun ini, Lindong dan juga Xiao Diao serta Xiao Yan, mereka telah mengalami banyak cobaan yang sulit yang telah mengancam jiwa mereka. Dan pada akhirnya, mereka bertiga bisa menanggung itu semua dan mengucapkan sumpah akan menjadi tiga bersaudara. Tidak lama kemudian, tatapan mata dari Xiao Diao kembali melihat Huan-Huan yang tubuhnya pada saat ini telah melayang di udara. Yang kemudian Xiao Diao pun berkata, seharusnya tidak lama lagi Huan-Huan akan segera sadar. Ketika Xiao Diao berhenti mengucapkan kata-kata ini, beberapa menit kemudian warna biru es yang telah menyelimuti langit kini melemah dengan cepat. Setelah itu, tatapan mata Huan-Huan juga sekali lagi telah perlahan tertutup. Dan satu persatu lingkaran cahaya biru es semuanya telah kembali masuk ke dalam tubuh Ying Huan-Huan. Rambut biru esnya yang sangat panjang kini juga telah berubah menjadi sangat pendek dengan cepat. Warna biru pun juga telah menyusut hingga pada akhirnya hal itu berubah kembali menjadi warna hitam.
di mana pada saat ini tubuh dari Ying Huan telah turun dari langit dan dia telah menjadi Ying Huan dari sebelumnya. Melihat hal ini, Lindong pun segera melangkah maju, kemudian dia memeluk pinggang dari Ying Huan. Ying Huan yang merasakan pelukan dari Lindong. Dia pada akhirnya, tatapan mata dari Huan kini telah bertatapan dengan mata Lindong. Dan tidak lama kemudian, Ying Huan segera melepaskan diri dari pelukan Lindong. Pada akhirnya, wajah cantiknya kini berubah menjadi sangat merah karena dia benar-benar malu. Di sisi lain, Lindong pun menghela nafas dengan lega karena dia merasakan bahwa Ying Huan telah benar-benar kembali menjadi Huan yang dia kenal. Lindong pada saat ini terbatuk-batuk ketika melihat Ying Huan terlihat sangat malu di hadapannya. Dan tiba-tiba saja dengan wajah yang memerah, Ying Huan pada saat ini segera merapikan bajunya. Tatapan matanya melihat ke arah Lindong dan kemudian dia bertanya dengan kaget, "Lindong, kenapa tempat ini menjadi berantakan seperti ini?" Mendapat pertanyaan seperti itu dari Ying Huan, Lindong, Xiao Diao, dan juga Xiao Yan, mereka bertiga saling bertukar pandang karena sepertinya Ying Huan tidak sadar dengan apa yang telah dia lakukan. Lindong pun kemudian tersenyum dan dia kini menjawab dengan asal-asalan. Hal itu semua terjadi karena formasi dari Xiao Diao, karena Lindong tidak berniat memberitahu apa yang telah terjadi pada Ying Huan sebelumnya. Karena menurut Lindong, ini adalah sesuatu yang terbaik jika Ying Huan tidak mengetahui siapa dirinya yang asli, yang ternyata dia adalah seorang reinkarnator. Tiba-tiba saja wajah cantik dari Huan pada saat ini penuh dengan sebuah kegembiraan. Sebelum pada akhirnya dia berkata, "Lindong, aku sebenarnya juga telah berhasil membentuk roh Yuan." Mendengar ucapan dari Huan, Lindong pun tersenyum karena dia tidak terkejut dengan fakta ini. Karena sebenarnya Ying Huan memang telah berada di tahap 8 nirwana. Jadi di dalam tubuhnya sudah ada kekuatan dari roh Yuan. Maka dari itu, untuk membentuk roh Yuan bagi Huan itu tidak sesulit apa yang dilakukan oleh Lindong yang hanya berada di tahap nirwana ke-6, yang di dalam tubuhnya belum memiliki energi roh Yuan. Trio Lindong pada saat ini juga bisa merasakan bahwa aura dari dalam tubuh Ying Huan sebenarnya telah berada di puncak 8 nirwana. Meskipun hal itu belum bisa untuk segera menembus ke tahap 9 nirwana, tapi sebenarnya Huan sudah memiliki kualifikasi untuk melakukan terobosan. Dan ini adalah kabar baik jika Ying Huan segera melakukan terobosan, karena sebentar lagi kompetisi sekte besar akan segera dimulai. Tiba-tiba saja Xiao Diao pun berkata, "Apa yang kalian rencanakan selanjutnya?" Lindong terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia menjawab, "Kali ini aku harus kembali ke sekte Dao karena kompetisi sekte besar sudah semakin dekat." Mendengar perkataan dari Lindong, tanpa sadar Xiao Diao pun tersenyum. Lalu dia mengatakan, kompetisi sekte besar ya. Itu adalah acara besar yang dilakukan oleh seluruh wilayah Suan Timur. Setiap sekte yang ada di Suan Timur ini, pasti mereka akan mengirimkan murid-murid terbaik mereka untuk ikut berpartisipasi. Bahaya dan juga intensitas di dalam kompetisi sekte besar sebenarnya melampaui perang 100 kekaisaran. Dan berdasarkan apa yang aku tahu, kompetisi sekte besar sebelumnya semuanya diadakan di daerah iblis yang unik. Wilayah itu adalah wilayah yang benar-benar berbahaya. Mendengar perkataan dari Xiao Diao, Lindong pun sedikit terkejut sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Wilayah iblis unik. Sebenarnya apa yang ada di tempat itu sehingga membuatnya menjadi tempat yang berbahaya?" Mendapat pertanyaan seperti itu dari Lindong, Xiao Diao segera tersenyum. Lalu dia menjawabnya, "Tempat itu merupakan salah satu medan perang selama peperangan langit dan bumi di zaman kuno. Jangan tanya aku tentang perang langit dan bumi di zaman kuno itu, karena hal itu sudah terjadi sejak lama."
Bahkan aku pada saat itu juga belum lahir. Dan satu-satunya hal yang aku tahu adalah semua ahli di negeri itu pada dasarnya telah berkumpul dan melakukan peperangan besar di tempat itu. Mendengar penjelasan dari Xiao Diao, hati Lindong benar-benar berdebar karena dia pada saat ini mengingat tentang perang kuno yang dia lihat dari cermin yang berada di dalam tablet kesunyian besar. Lindong pun bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah sebenarnya peristiwa yang disebutkan Xiao Diao itu adalah peristiwa yang telah Lindong lihat di dalam tablet kesunyian besar. Dan tidak lama kemudian, Xiao Diao pun kembali mengatakan, setelah perang besar itu berakhir, tempat itu sebenarnya telah terkikis oleh energi iblis. Dan hal itu membuat beberapa monster telah mengalami evolusi menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Makanya tempat itu dianggap sebagai salah satu daerah yang paling berbahaya di wilayah Swan Timur. Dan sampai hari ini, sudah banyak orang yang mati selama mengikuti kompetisi sekte besar. Tentu saja meskipun tempat itu berbahaya, tapi itu juga merupakan tanah harta karun. Karena para ahli yang tidak terhitung jumlahnya telah tewas di tempat itu selama perang kuno. Jika seseorang beruntung, kemungkinan dia bisa mendapatkan warisan yang besar di tempat itu, yang kemudian kekuatannya akan melompat menjadi sangat mengerikan. Mendengar penjelasan dari Xiao Diao, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya karena dia pada saat ini benar-benar terpikat dengan harta karun yang ada di tempat itu. Tiba-tiba saja Lindong memandang ke arah Xiao Diao dan juga Xiao Yan sebelum pada akhirnya dia bertanya, apakah kalian berdua pada saat ini akan kembali ke sekte Dao bersamaku? Mendapat pertanyaan seperti itu dari Lindong, Xiao Diao pun merenung sebentar, lalu dia menjawabnya, aku akan membawa Xiao Yan pergi ke tempat lain dan aku ingin lihat apakah tempat itu akan bisa membuat Xiao Yan menembus tahap 9 nirwana. Jika Xiao Yan benar-benar bisa membuat terobosan, maka aku akan langsung membawanya untuk mencarimu di daerah iblis unik. Mendengar jawaban dari Xiao Diao, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya karena dia tahu bahwa ketika Xiao Yan mengikuti Xiao Diao, hal ini akan memberikan manfaat yang besar. Dan kembali ke sekte Dao tidak akan pernah memberikan kemajuan pada pelatihan Xiao Yan. Bagaimanapun juga, Xiao Diao dan juga Xiao Yan ini adalah binatang iblis. Dengan bimbingan dari Xiao Diao, maka kemajuan dari Xiao Yan akan bisa dipercepat. Tiba-tiba saja Xiao Diao tersenyum. Dia pun kini berkata pada Lindong, kalau begitu, mari kita berpisah di tempat ini. Kita akan pergi dan kita juga akan mencarimu setelah semuanya terselesaikan. Setelah mengatakan hal ini, Xiao Diao pun melambaikan tangannya dan dia tiba-tiba saja bergerak lalu melompat ke udara. Di sisi lain, Xiao Yan tersenyum konyol pada Lindong, lalu dia berkata, kakak, kita akan segera menuju daerah iblis unik untuk mencarimu ketika saatnya tiba. Setelah mengatakan hal ini, Xiao Yan pun juga melompat ke udara dan dia kini bertukar pandang dengan Xiao Diao. Tanpa ragu-ragu, mereka berdua pada akhirnya berubah menjadi dua sinar cahaya dan bergegas menghilang ke langit. Lindong yang melihat kepergian dari dua saudaranya pada saat ini hanya bisa mengembuskan nafasnya. Sebelum pada akhirnya Lindong menatap Ying Huan sambil berkata, kalau begitu kita juga harus pergi. Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong, Ying Huan hanya bisa menganggukkan kepalanya sebelum pada akhirnya dia tersenyum pada Lindong. Lalu Huan berkata, dalam perjalanan kembali, aku akan terbang sendiri. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Huan segera melompat ke udara dan dia berubah menjadi sinar cahaya yang meninggalkan tempat ini. Lindong kemudian tersenyum karena dia berpikir bahwa sepertinya Huan merasa risih jika digendong oleh Lindong. Namun di sisi lain, Lindong juga merasa senang karena dia pada saat ini menemukan Ying Huan yang benar-benar dia kenal, dan bukan Ying Huan yang merupakan reinkarnator dari zaman kuno. Dan tidak lama kemudian, Lindong pun juga melompat ke udara, lalu dia menyusul Huan.
Waktu yang mereka butuhkan untuk kembali ke sekte Dao pada saat ini adalah 2 kali lipat dari waktu kepergian mereka. Karena selama perjalanan pulang ini, Ying Huan sebenarnya telah mampir-mampir untuk bermain-main. Dan di sisi lain, Lindong hanya bisa mengikuti Ying Huan dengan perasaan yang cukup santai. Dan hal itu bukan merupakan beban bagi Lindong, karena dia berpikir bahwa selama ini Ying Huan telah banyak membantunya. Maka dari itu, Lindong merasa tidak keberatan sedikit pun untuk mengikuti Ying Huan bersenang-senang dalam perjalanan pulang ini. Dan tiba-tiba saja, Ying Huan serta Lindong pada saat ini berjalan untuk melewati penghalang cahaya yang sangat besar. Wajah cantik dari Ying Huan segera tersenyum karena dia bisa merasakan pemandangan yang benar-benar familiar dari tempat ini. Ying Huan menarik nafas dalam-dalam sebelum pada akhirnya dia tertawa dan mengatakan, "Pada akhirnya kita sampai di rumah." Lindong pun hanya tersenyum ketika mendengar perkataan dari Ying Huan. Tidak lama kemudian Lindong pun berkata dengan Huan, "Kamu sekarang harus segera kembali ke dalam aula langit. Sementara diriku akan kembali ke aula sunyi dan aku akan segera memberitahu paman senior Chen Zhen bahwa pada saat ini diriku masih hidup." Namun ketika suara Lindong baru saja diucapkan, tiba-tiba saja Lindong kini segera melihat ke langit. Dan tidak lama kemudian, suara angin yang kencang kini telah muncul dari langit yang cukup jauh. Setelah itu, banyak sosok kini benar-benar muncul di hadapan Lindong dan Huan. Melihat hal ini, mata dari Ying Huan segera berubah. Sementara ekspresi di wajahnya juga cukup tegang. Lalu Huan mengatakan, "Waduh, ini buruk sekali. Karena sebenarnya mereka adalah unit menegakkan dari sekte. Mereka tidak datang ke tempat ini untuk menangkap kita, bukan?" Mendengar perkataan dari Huan, Lindong hanya bisa mengernyitkan alisnya. Karena pada saat ini raut wajah dari Lindong juga telah berubah cukup rumit ketika merasakan niat yang buruk dari unit menegakkan sekte Dao. Tidak lama kemudian pimpinan dari unit menegakkan ini berkata, "Junior Lindong, ketua sekte, telah memberitahuku bahwa kalian berdua harus segera menemui dirinya." Mendengar kata-kata ini, Lindong serta Huan segera tersenyum karena mereka pada saat ini merasa bahwa sebenarnya unit penegakan datang tidak untuk menangkap mereka. Lindong pun menarik nafas dalam-dalam, lalu dia mengatakan, "Terima kasih senior atas pemberitahuannya." Lindong pun segera membungkuk dan memberikan hormat pada pimpinan dari unit penegakan. Lalu Lindong menarik tangan Huan untuk segera bergegas menemui Pak Tua Ying Guanxi. Tidak lama kemudian Ying Huan mendengar sebuah pesan suara yang telah dikirimkan dari belakang ketika dirinya dan Lindong bergegas pergi dari hadapan unit penegakan. "Junior Huan, Paman Kile juga memintamu untuk segera mengembalikan sitar pinik surgawi." Mendengar kata-kata itu, Ying Huan pun wajahnya menjadi memucat. Yang kemudian Huan berkata dengan lirih, Gawat, nasibku sudah berakhir. Kali ini aku pasti dihukum Paman Kile." Lindong yang mendengar gumaman dari Huan, dia hanya bisa menolehnya. Tapi Lindong tidak menggoda Huan saat ini. Sebaliknya, Lindong malah memeluk Ying Huan, lalu membawanya pergi dengan cepat ke bagian terdalam dari sekte Dao. Tidak lama kemudian, Lindong dan Huan pada saat ini telah sampai di gunung yang tenang. Dan di tempat itu ada sebuah rumah yang terbuat dari bambu. Tidak lama kemudian mata dari Lindong dan juga Ying Huan segera melihat ke arah Pak Tua Ying Guanxi yang berdiri di rumah bambu dengan tangan di belakangnya. Hal ini membuat jantung dari Lindong berdebar dengan kencang. Dia pun segera menurunkan Huan dari pelukannya. Dan kemudian Lindong serta Huan, tatapan mata mereka melihat tajam ke arah Pak Tua Ying Guanxi. Sebelum pada akhirnya Pak Tua Ying Guanxi secara perlahan berbalik untuk melihat ke arah Lindong dan juga Huan. Setelah itu, Lindong pun bisa melihat ke dalam tatapan mata dari Pak Tua Ying Guanxi yang pada saat ini sebenarnya mata Pak Tua Ying Guanxi sudah menyusut. Dan Lindong kini berkata dalam hati, apakah sebenarnya Pak Tua Ying Guanxi juga bisa merasakan hal ini?
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kenapa mata dari Patwa Yingguansi pada saat ini menyusut ketika dia melihat ke arah Lindong dan juga Ying Huan? Sebenarnya apa yang dirasakan oleh Patwa Yingguansi saat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop.